Ujang, ini model presenter view. Kalau saya Ujang, Ujang. Ya, Assalamualaikum. Hari ke-6. Sekarang hari Ahad, sudah siang. Jadi kemarin kan saya nyoba bikin kopi yang dari kapal api ya, signature. Nah, sekarang saya mau bikin kopi lagi nih, tapi pakai kopi cap gajah. Jadi biasanya kalau di rumah ya Surabaya dulu, minum kopinya itu ya seringnya sih yang gajah. Kopi gajah akhir-akhir nih ya. Terutama yang ada apa namanya, yang bungkusnya itu yang sebelahnya ada gulanya itu. Biasanya saya gulanya pakai separuh aja, tapi ini saya beli khusus yang nggak ada gulanya karena saya khawatir gulanya nggak kepake jadinya mubazir. Kalau di rumah dulu kan ada sisanya ya saya taruh di tempat gula. Nah ini nggak ada, jadi saya beli gula sasetan itu yang gulaku ini. Nah ini ya, sekali lagi ini nggak endorse ya, nggak ada hubungan dengan endorse, nggak ada. Oke, gimana rasanya sekarang kopi gajah kalau saya tandingkan lawan kopi signature kemarin ya. Oke, kita buka dulu. Hari ini sudah hari ke-6, besok hari Senin, berarti genap sudah seminggu saya berada di karantina. Ya, sudah mulai ada kebosanan. Ya, tapi untungnya aktivitas sehari-hari ya selain kuliah online, saya juga baca terus bikin-bikin slide untuk kuliah gitu ya, supaya nggak bosen. Tentunya selain lihat YouTube. Oke, kita ambilkan dulu pengaduknya ya. Nah, ini kopinya diaduk dulu. Aduknya pakai apa nih? Sumpit. Biasanya saya bersihkan dulu terus ya buat ngudek-ngudek ini aduk-aduk. Air panasnya pakai air panas sisa kemarin. Kan saya masukin satu jek penuh. Jadi cukuplah untuk 2 hari gitu ya, untuk minum-minum hangat gitu ya. Ya, barusan saya dihubungi nih. Ada wartawan menghubungi saya, kemudian memberikan beberapa pertanyaan. Dia menanyakan apa sebenarnya alasan saya sekolah di Taiwan dan kenapa sih harus luar negeri, apa karena mungkin di Indonesia itu kurang baik. Nah, saya jawab ya, apa alasan saya sampai harus bersekolah di Taiwan ini. Ada, kalau saya singkat 7 hal ya, diringkasnya masih 7 gitu ya. 7 hal yang penting. Nomor 1, tentunya saya sebagai seorang muslim itu adalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Seorang muslim harus menuntut ilmu dan tentunya setelah berilmu dia wajib untuk menyebarkan kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Poin nomor 2, saya itu staf pengajar ya di sebuah universitas. Kalau kita mengajar, kita berarti artinya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sebagai ilustrasi, tidak akan mungkin guru pada satu SMA hanya lulusan SMA, betul ya? Demikian juga di universitas. Karena saat ini secara formal jenjang pendidikan yang paling tinggi adalah S3, maka saya harus bersekolah sampai jenjang tersebut. Jadi artinya dalam hal ini, sebagai saya seorang staf pengajar, dosen di sebuah universitas, saya harus sekolah S3. Itu yang paling mentok. Nah, itu alasan nomor 2. Jadi saya berusaha untuk menggugurkan kewajiban itu. Sekolah ini ya, artinya saya dengan sekolah itu kewajiban saya gugur. Ya, jadi saya harus sekolah. Nomor 3, perlu kita ketahui dunia pendidikan tinggi saat ini ya di Indonesia atau mungkin di semua negara pun itu menekankan adanya international recognition dan collaboration ya. Jadi adanya pengakuan internasional dan tentu saja adalah kesempatan kita untuk saling berkolaborasi. Dalam hal ini kolaborasi itu macam-macam bentuknya ya. Bisa dalam riset, bisa dalam pengembangan suatu proyek, bisa mungkin dalam satu misi yang disepakati oleh kedua belah universitas. Jadi artinya dari 2 hal ini, masalah international recognition dan international collaboration, ya
sebagai seorang staf pengajar, saya berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu, ya, sekaligus juga menggugurkan kewajiban saya sebagai seorang dosen. Nomor 4, saya harus mengakui bahwasanya di Indonesia, situasi pendidikan tinggi di Indonesia untuk level Asia saja, kita ini rasanya sudah mungkin di luar dari 30 besar gitu ya. Bahkan kalau di level Asia Tenggara pun kita mungkin masih berada di bawahnya Singapura atau Malaysia, ya. Kita mungkin ya masih bersaing dengan Thailand. Nah, kalau level Asia tentunya kita harus lihat banyak sekali kita tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Nah, dengan saya bersekolah di luar negeri, di Taiwan, yang kita tahu bahwasanya selain Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan ini adalah 4 negara yang saat ini mempunyai potensi pemegang ekonomi dan dikatakan negara yang terkuat di Asia, tentunya setelah Jepang. Jadi artinya bisa kita katakan developed country. Jadi dari situ saya mempunyai keinginan bersekolah di Taiwan ini adalah untuk merasakan bagaimana sekolah di negara yang lebih maju, sehingga dalam hal ini itu menjadikan suatu pengalaman supaya nanti bisa saya wujudkan di Indonesia. Sekaligus juga menaikkan reputasi universitas saya gitu. Kemudian dengan bersekolah di luar negeri ada satu kolaborasi yang akan saya wujudkan, dan itu akan mengangkat nama universitas sekaligus ya nama negara dan bangsa kita. Poin nomor 5, studi yang saat ini saya dalami itu belum memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Ya. Jadi memang sekolah di PhD, ya, sekolah S3 di luar negeri ini memang harus saya full melakukannya di sini. Jadi bukan program sandwich, ya, di mana bisa dilakukan di negara asal atau di negara pengirim, tapi saya melakukan full di sini. Dan situasi seperti ini tidak bisa saya lakukan di Indonesia. Ya, jadi artinya selain dengan bidang yang saya tekuni, kemudian juga kondisi sesuatu kondisi yang memang tidak bisa saya lakukan untuk di Indonesia. Dan poin nomor 6, ini yang sebenarnya juga penting. Jadi ada tawaran beasiswa yang diberikan oleh pihak kampus di Taiwan di sini. Jadi kampus di Taiwan ini memberikan saya beasiswa, dan itu menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting kenapa saya mau bersekolah di Taiwan. Jadi dari kampus itu dia memberikan beasiswa. Dan nomor 7, ya, yang terakhir, usia akan bertambah dan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Saya mempercaya itu. Selagi kita masih diberikan usia dan diberikan kesempatan, maka kita wajib berikhtiar, berusaha seoptimal mungkin. Dan tentunya dengan kita mengoptimalkan usaha tersebut, itu artinya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Dalam hal ini kita diberikan waktu,
kita diberikan usia, kita diberikan tenaga yang masih ada, dan kehidupan yang serba nikmat itu. Dan itu adalah bentuk bagaimana saya mensyukuri nikmat, yaitu dengan berusaha seoptimal mungkin. Jadi insya Allah 7 poin tersebutlah kenapa saya belajar di Taiwan.